Coba kalian dekatkan sebuah paku kecil pada magnet. Ke bagian magnet manakah paku tersebut akan menempel pada magnet? Ya, kalian akan melihat bahwa paku kecil akan menempel pada salah satu ujung tepi dari magnet tersebut. Pada dasarnya, bagian ujung-ujung yang merupakan kutub magnet memberikan gaya gravitasi terbesar. Dalam bab ini, kalian akan belajar tentang magnet. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan sifat-sifat kutub magnet, mendemonstrasikan cara membuat magnet dan menghilangkan sifat kemagnetannya, menjelaskan teori kemagnetan bumi, menjelaskan konsep medan magnet di sekitar kawat berarus listrik, menjelaskan cara kerja elektromagnetik, serta menemukan prinsip gaya Lorentz. Bagian magnet yang mempunyai daya tarik terbesar disebut dengan kutub magnet. Kutub magnet terdiri atas kutub utara, yaitu bagian magnet yang selalu mengarah ke kutub utara bumi, dan kutub selatan, yaitu bagian magnet yang selalu mengarah ke kutub selatan bumi. Kutub-kutub magnet yang sejenis atau kutub utara dengan utara atau kutub selatan dengan selatan akan saling tolak-menolak. Sedangkan kutub-kutub magnet yang tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Kutub-kutub magnet yang sejenis bila didekatkan akan tolak-menolak. Kutub-kutub magnet yang berbeda akan tarik-menarik bila didekatkan. Bahan magnet dan sifat magnet. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnet. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetik. Berdasarkan sifat magnetiknya, jenis bahan atau benda dibagi menjadi 3 macam, yaitu A. Benda ferromagnetik, yaitu benda-benda yang ditarik dengan kuat oleh magnet, misalnya baja. B. Benda paramagnetik, yaitu benda-benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet, misalnya aluminium, magnesium, platinum, dan mangan. C. Benda diamagnetik, yaitu benda-benda yang tidak ditarik atau bahkan cenderung ditolak oleh magnet, misalnya bismut, seng, timbal, emas, perak, dan tembaga. Berdasarkan kemampuan menyimpan sifat magnetiknya, bahan magnetik dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu A. Magnet permanen adalah magnet yang mampu menyimpan sifat magnetiknya dalam jangka waktu yang lama. B. Magnet sementara atau non-permanen adalah magnet yang hanya mampu menyimpan sifat magnetiknya dalam waktu sementara. Bagian magnet yang mempunyai daya tarik terbesar disebut dengan kutub magnet. Kutub magnet terdiri atas kutub utara, yaitu bagian magnet yang selalu mengarah ke kutub utara bumi, dan kutub selatan, yaitu bagian magnet yang selalu mengarah ke kutub selatan bumi. Kutub-kutub magnet yang sejenis atau kutub utara dengan utara atau kutub selatan dengan selatan akan saling tolak-menolak. Sedangkan kutub-kutub magnet yang tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Kutub-kutub magnet yang sejenis bila didekatkan akan tolak-menolak. Kutub-kutub magnet yang berbeda akan tarik-menarik bila didekatkan. Bahan magnet dan sifat magnet. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnet. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetik. Berdasarkan sifat magnetiknya, jenis bahan atau benda dibagi menjadi 3 macam, yaitu A. Benda ferromagnetik, yaitu benda-benda yang ditarik dengan kuat oleh magnet, misalnya baja. B. Benda paramagnetik, yaitu benda-benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet, misalnya aluminium, magnesium, platinum, dan mangan. C. Benda diamagnetik, yaitu benda-benda yang tidak ditarik atau bahkan cenderung ditolak oleh magnet, misalnya bismut, seng, timbal, emas, perak, dan tembaga. Berdasarkan kemampuan menyimpan sifat magnetiknya, bahan magnetik dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu A. Magnet permanen adalah magnet yang mampu menyimpan sifat magnetiknya dalam jangka waktu yang lama. B. Magnet sementara atau non-permanen adalah magnet yang hanya mampu menyimpan sifat magnetiknya dalam waktu sementara. C.
Teori kemagnetan dan cara membuat magnet. 1. Teori kemagnetan. Berdasarkan teori kemagnetan, jika sebuah magnet dipotong-potong menjadi bagian kecil-kecil, maka tiap potongannya tetap bersifat sebagai magnet lengkap dengan kutub utara dan kutub selatan. Sehingga magnet tersusun atas magnet-magnet kecil yang disebut magnet elementer. Sebuah magnet dipotong menjadi beberapa bagian, tetap memiliki kutub utara dan selatan. 2. Cara membuat magnet. Untuk membuat magnet dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan cara menggosok, mengalirkan arus listrik, dan dengan cara induksi magnetik. A. Cara menggosok. Sebatang besi atau baja yang tidak bersifat magnet dapat dibuat menjadi magnet dengan cara digosok menggunakan magnet permanen. B. Cara mengalirkan arus listrik. Sebuah batang logam dapat dibuat menjadi magnet dengan cara melilitkan kawat penghantar yang terbungkus bahan isolator, kemudian dialiri arus listrik. C. Cara induksi. Sebuah magnet permanen yang sifat magnetiknya kuat dapat membuat bahan feromagnetik yang bukan magnet menjadi sebuah magnet ketika didekati. Bentuk-bentuk magnet. Magnet-magnet dibuat dalam beberapa bentuk, di antaranya magnet U, magnet berbentuk batang, magnet tapal kuda, dan magnet berbentuk jarum. Cara menghilangkan sifat kemagnetan. Kita juga dapat menghilangkan sifat kemagnetan, yaitu dengan cara dipanaskan atau dibakar, atau dipukul-pukul dan dijatuhkan. D. Medan magnet. Daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi gaya magnet disebut medan magnet. Medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis medan magnet atau garis-garis gaya magnet yang keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Garis gaya magnetik yang timbul pada ujung magnet sejenis. Garis gaya magnetik yang dihasilkan pada ujung magnet tidak sejenis. Untuk memperbesar medan magnet pada kumparan dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Memperbesar arus yang mengalir pada kumparan. B. Menambah lilitan kumparan. C. Memasukkan bahan feromagnetik pada kumparan. Elektromagnetik dan aplikasinya. Salah satu cara membuat magnet dengan menggunakan arus listrik yang disebut elektromagnetik. Kita dapat membuat sebuah elektromagnetik menggunakan kumparan berarus listrik yang di dalamnya terdapat bahan feromagnetik, misalnya besi lunak. Benda-benda yang menggunakan prinsip elektromagnetik diantaranya bel listrik, pesawat telepon, dan alat pengangkut rongsokan besi. Gaya Lorentz. Gaya magnetik di sekitar kawat berarus listrik disebut gaya Lorentz. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya Lorentz adalah sebagai berikut. A. Kuat arus listrik yang mengalir pada kawat. B. Panjang kawat yang dipengaruhi medan magnet. C. Kuat medan magnetik. D. Sudut antara arah arus dan arah medan magnetik. Gaya Lorentz dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan B, I, B dikali I, dikali L, dikali sin Q. Gaya Lorentz sama dengan kuat medan magnetik dikali kuat arus listrik dikali panjang kawat dikalikan sudut antara arah arus listrik dan medan magnetik. Benda-benda yang menggunakan prinsip gaya Lorentz diantaranya adalah motor listrik, pengeras suara, dan galvanometer atau sebuah alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik dalam suatu konduktor.